Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kalau kalian semua sehat-sehat saja. Jadi, anak-anak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita limpahan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran kita sebagaimana mestinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW, revolusioner sejati yang telah menuntun kita umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, alhamdulillah kita telah melakukan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi, semoga dengan doa tersebut materi pelajaran yang kita hari ini lakukan dapat kalian cerna secara baik sehingga kalian mampu memetik hikmah, memetik nilai dari pelajaran yang akan kita lakukan. Nah, anak-anak sekalian, jadi sebelum Bapak mulai masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kalian masing-masing. Jadi silakan kalian tulis nama kalian di kertas yang telah Bapak bagikan. Silakan kalian tulis nama dan tanda tangan sesuai dengan apa yang nama kalian di kertas itu. Jadi itu nanti yang menjadi bukti kehadiran kalian. Oke, silakan dijalankan absennya. Ya, oke, baik. Terima kasih kalian sudah mengabsen semua. Jadi anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini ialah melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran discovery learning, kalian sebagai peserta didik mampu memahami nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, saya ingin tegaskan kepada kalian semua bahwa belajar sejarah itu tidak membosankan. Belajar sejarah itu tidak hanya tentang masa lalu, namun yang perlu kalian pahami bahwa belajar sejarah itu juga membahas tentang masa kini dan masa depan kita. Inti dari pembelajaran sejarah sebenarnya adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau, sehingga dengan hikmah dan nilai tersebut kalian mampu mengimplementasikannya di kehidupan masa kini dan untuk membentuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Ingat anak-anak sekalian, kalian ini adalah generasi emas bangsa. Kalianlah yang akan menentukan keberhasilan bonus demografi di tahun 2030-2045 nanti. Jadi, untuk itu bekalilah diri kalian dengan nilai-nilai dan pengetahuan-pengetahuan sejarah sehingga kalian tidak terjerembab dalam kesalahan yang sama yang pernah terjadi di masa lampau. Itulah intinya kita belajar sejarah. Jadi saya berharap kalian betul-betul mempelajari materi kita hari ini dengan keyakinan bahwa apa yang kalian pelajari akan bermanfaat bagi kalian di masa lampau. Nah, anak-anak sekalian, materi kita hari ini ialah nilai-nilai peranan dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu babakan penting dalam sejarah pergerakan, dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia ialah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebab, anak-anak sekalian, dengan proklamasi kemerdekaan itulah bangsa Indonesia kemudian menyatakan dirinya merdeka dari segala bentuk penjajahan, dari segala belenggu yang telah dilakukan oleh bangsa asing sekian tahun lamanya. Anak-anak sekalian, oleh sebagian orang,
Proklamasi itu dianggap sebagai titik kulminasi atau titik puncak perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Namun bagi Bapak, proklamasi adalah titik awal bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara ini didirikan. Dalam alinea kedua disebutkan bahwa cita-cita kita adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan negara antara lain untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, adanya proklamasi kemerdekaan merupakan langkah awal untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa tersebut. Nah, satu hal yang pasti bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa itu yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang berkompeten, yang berkepribadian Indonesia dan berbudi pekerti luhur. Jadi Bapak harap dengan kalian belajar sejarah, kalian mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas agar kalian mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Anak-anak sekalian, proklamasi kemerdekaan itu tentu lahir, tentu ada karena perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita dengan mengorbankan segenap harta, jiwa, dan raganya demi kemerdekaan yang hari ini kita nikmati secara bersama. Proklamasi kemerdekaan itu bukan perjuangan yang dilakukan oleh satu kelompok saja, bukan perjuangan yang dilakukan oleh satu golongan saja, bukan perjuangan yang dilakukan oleh satu agama saja, melainkan perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh segenap anak bangsa, oleh segenap komponen bangsa Indonesia di masa lampau. Untuk itu, kita ataupun kalian sebagai generasi muda sudah semestinya menanamkan nilai persatuan dalam diri kalian, bahwa hanya dengan persatuan itulah kemerdekaan bisa kita dapat, dan hanya dengan persatuan itulah kemerdekaan bisa kita rawat hingga hari ini. Anak-anak sekalian, adapun tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain. Pertama ada Bung Karno. Bung Karno atau Insinyur Soekarno dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Sejak masa muda, sejak menjadi mahasiswa arsitektur di Bandung, Bung Karno ini telah aktif dalam dunia pergerakan dan dunia politik nasional. Karena aktivitas politiknya yang begitu besar pada masa pergerakan, Bung Karno ini akhirnya sering keluar masuk penjara. Salah satu aktivitas politik luar biasa yang pernah digaungkan oleh Bung Karno pada masa mudanya ialah dengan membentuk Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Di partai itulah Bung Karno kemudian menuangkan gagasannya, menuangkan pemikirannya demi semata-mata kemerdekaan bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, pada masa pendudukan Jepang, Bung Karno ini kemudian menjabat sebagai petinggi di beberapa organisasi seperti menjadi ketua putra, menjadi wakil ketua BPUPKI, dan kemudian menjadi ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada masa sekitaran peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, peranan Bung Karno ini semakin sentral, sebab ialah kemudian menjadi tokoh yang terus didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 didampingi oleh Bung Hatta, Bung Karno kemudian membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menandai lahirnya bangsa Indonesia, yang menandai titik awal perjuangan kita untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara kita. Sebagai tokoh yang membacakan proklamasi kemerdekaan, Bung Karno kemudian kita kenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus Bapak Proklamator bangsa Indonesia. Jadi saya berharap kalian dapat memetik hikmah, dapat memetik nilai dari perjuangan yang dilakukan oleh Bung Karno semasa ia hidup di dunia. Kemudian selanjutnya, tokoh yang berperan penting dalam perjuangan
dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ialah Bung Hatta. Bung Hatta ini dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Pada masa mudanya, ia menempuh studi di negeri Belanda. Di Belanda, Bung Hatta kemudian menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Nah, selepas pendidikannya di Belanda, Bung Hatta kemudian pulang ke tanah air. Di Indonesia, Bung Hatta kemudian bergabung dengan Partai Nasional Indonesia yang telah didirikan oleh Bung Karno. Setelah PNI dibredel dan dibubarkan oleh pemerintah kolonial, Bung Hatta kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia baru. Anak-anak sekalian, pada masa pendudukan Jepang, Bung Hatta ini juga menjabat di beberapa organisasi-organisasi besar seperti menjadi pimpinan putra, menjadi anggota BPUPKI, kemudian menjadi wakil ketua PPKI mendampingi Bung Karno. Nah, di masa sekitaran peristiwa proklamasi kemerdekaan, peranan Bung Hatta pun semakin besar sebab ia juga merupakan tokoh utama yang terus didesak oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Hatta kemudian mendampingi Bung Karno yang ketika itu membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Bung Hatta pun kemudian kita kenal sebagai wakil presiden pertama Indonesia sekaligus bapak proklamator bangsa Indonesia. Selain itu, anak-anak sekalian, Bung Hatta ini juga dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia karena pemikirannya yang cemerlang di masanya dalam bidang ekonomi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Bung Hatta ini adalah sosok yang sangat cerdas. Beliau tidak hanya paham tentang politik, tapi beliau juga paham tentang ekonomi. Jadi kalian sebagai generasi muda sudah semestinya mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Bung Hatta. Nah, tokoh berikutnya yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ialah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dilahirkan di Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1896. Pada masa pergerakan nasional, Ahmad Subarjo ini aktif di Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Ahmad Subarjo merupakan tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Kita tahu bersama bahwa peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan atau pengamanan dua tokoh utama yakni Bung Karno dan Bung Hatta yang dilakukan oleh para pemuda agar mengamankan dua tokoh tersebut dari pengaruh-pengaruh yang coba dilakukan oleh Jepang dan mendesak kedua tokoh tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo inilah yang kemudian mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok itu, anak-anak sekalian. Sebab dengan jaminan nyawa yang ia berikan, akhirnya golongan muda mempersilahkan Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan untuk kembali ke Jakarta dan segera merumuskan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Muda Maeda. Jadi Ahmad Subarjo ini selain mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok juga turut aktif dalam proses perumusan naskah proklamasi bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, tokoh berikutnya yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sukarni Kartowirdjoyo. Beliau merupakan salah satu pemimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. Beliau inilah yang kemudian mempelopori adanya peristiwa Rengas Dengklok, sebab beliau menginginkan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi Sukarni ini berperan sangat penting dalam terwujudnya proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, tokoh berikutnya yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ialah Sayuti Milik. Sayuti Milik ini adalah tokoh yang dilahirkan di Yogyakarta. Sejak masa mudanya, ia telah aktif dalam dunia jurnalistik di tanah air. Karena kepandaian dan kepiawaiannya dalam dunia jurnalistik, beliau kemudian dipercayakan dan diamanahkan untuk menulis susunan naskah proklamasi yang telah disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Bahkan Sayuti Milik inilah yang kemudian dipercaya untuk mengetik naskah teks proklamasi.
Tokoh berikutnya yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat ini merupakan salah satu komandan peta. Pada masa sekitaran proklamasi kemerdekaan Indonesia, Latif Hendraningrat ini adalah tokoh yang cukup sibuk anak-anak sekalian, sebab ia ditugaskan untuk menjemput beberapa tokoh-tokoh penting agar segera hadir di Jalan Pegangsaan Timur, tempat pelaksanaan proklamasi dilakukan. Salah satu tokoh yang kemudian dijemput oleh Latif Hendraningrat adalah Bung Hatta. Nah, setelah melakukan proses penjemputan, Latif Hendraningrat ini kemudian dipercaya menjadi salah satu pengibar bendera pertama bersama dengan SK Trimurti dan S. Suhut. Jadi, anak-anak sekalian, Latif Hendraningrat ini merupakan tokoh yang luar biasa. Ia merupakan salah seorang pemimpin peta yang sudah semestinya kita teladani kisah hidupnya. Nah, tokoh berikutnya yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah S. Suhut. Pada masa sekitaran proklamasi kemerdekaan, S. Suhut adalah tokoh yang ditugaskan untuk mencari tiang bendera yang akan digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Setelah mendapat tiang bendera, S. Suhut kemudian mengibarkan sang merah putih bersama dengan SK Trimurti dan Latif Hendraningrat. Nah, anak-anak sekalian, itulah beberapa tokoh yang berperan penting dalam proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Jadi saya Bapak berharap kalian mampu mengamalkan dan memetik nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan oleh para tokoh tersebut. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulan yang dapat kita petik dari pelajaran kita hari ini ialah bahwa para tokoh dan para pahlawan yang telah mendahului kita berjuang dengan segenap jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa Indonesia yang saat ini kita nikmati. Kalian sebagai generasi muda sudah semestinya mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh tokoh-tokoh tersebut agar kalian mampu menjadikan negara ini sebagai negara yang lebih baik, sebagai negara maju di kemudian hari. Itulah materi yang sempat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, adapun tugas yang Bapak berikan kepada kalian ialah silahkan kalian membuat makalah tentang peranan dan nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut dan relevansinya di kehidupan kita saat ini. Jadi Bapak harap kalian membuat tugasnya dalam bentuk makalah, kalian kumpulkan minggu depan. Mengerti anak-anak sekalian? Ya, baik kalau kalian mengerti. Jadi demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat kalian ambil hikmahnya, dapat menjadi amal ibadah bagi Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.